lagu yang bisa lagu bawahnya nyanyi dulu, ada nggak lagu apa yang lagu anak-anak? Ayo duduknya yang bagus, ibu mau lihat yang mana yang bagusnya duduknya. Ayo nanti yang paling rapi dapat hadiah loh. Yang paling tidak berisik juga dapat hadiah. Ayo, tolong dipelankan ya suaranya. Nah tuh janji kakak, coba siapa yang paling rapi dapat hadiah. Ayo, ada yang mau nggak? Oke, berarti kalau mau duduk yang rapi ya. Karena tolong pelan-pelan suaranya biar suara kakak-kakaknya di depan kedengaran. Oke. Oke, pintar banget. Oke. Kalian ini udah mulai rapi, pintar. Adik-adik udah pintar nih. Kemudian Sudah biar bisa dimulai nggak? Kita mau mulai, jadi halo, kita mau mulai apa enggak nih? Mau dapat hadiah enggak? Yang mau dapat hadiah angkat tangan. Aduh, banyak nih yang mau. Coba hadiahnya. Kalau mau dapat hadiah, tolong. Pelan-pelan ya. Suaranya dipelankan ya. Tolong perhatiin ya, adik-adik. Suaranya bisa dipelan-pelan sedikit ya. Kemudian makanya yang gabung coba halo semuanya. Kakak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu lagi biasa dipanggil Cia. Perkenalkan ya. Nah, tolong ini kakak-kakaknya mau ngasih ilmu yang bermanfaat buat kalian. Tolong diperhatikan ya. Kakaknya mau jelasin nih apa saja yang baik buat kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Oke, nanti kalau mau dicatat, boleh dicatat ya, biar nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Oke? Oke. Tolong ya suaranya diam-diam saat kakaknya memaparkan materi. Halo semuanya. Udah pada makan? Kemudian yang kedua, kurangnya menjaga kebersihan dan kesehatan gigi. Misalnya jarak sikat gigi atau jarak berkumur. Atau kalau misalnya bekas sikat gigi. Kemudian yang ketiga, ada sisa makanan yang berdampak pada permukaan gigi. Yang itu kalau tidak dibersihkan atau tidak segera dibersihkan, bisa berdampak pada gigi. Kemudian kebijakan di sini ada seperti pelaksanakan dan malam sebelum tidur ya, berarti 2 kali sehari. Kemudian yang kedua, kurang-kurangi makan makanan yang manis. Dan yang ketiga, banyak minum air putih. Kemudian berkumpul setelah makan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Alika ya. Nah, selanjutnya itu ada pulpitis. Apa itu pulpitis? Adalah radang pada saraf gigi, biasanya tepuk diam. Nah, selanjutnya itu ada pulpitis. Apa itu pulpitis? Pulpitis adalah radang pada saraf gigi, biasanya terjadi karena gigi berlubang, kuman atau gigi terbentur. Tanda-tandanya adalah gigi sakit, pilu saat makan manis, panas atau dingin, bisa berdenyut terus. Jadi pulpitis adalah sakit gigi karena bagian gigi meradang. Nah, di sini pulpitis itu ada 2 jenis ya. Yang pertama pulpitis reversibel, yang dimana ini adalah bisa sembuh. Dan yang kedua ada pulpitis irreversibel, yang dimana ada reversibel yaitu kerusakan permanen. Jadi yang pertama ada yang ringan dan ada yang berat. Jadi kalau yang ringan itu bisa ditambah atau diobati. Kalau yang sudah parah yaitu pulpitis irreversibel, yaitu bisa menyebabkan gigi berlubang yang berat. Nah, di sini penyebabnya adalah gigi berlubang, infeksi bakteri, gigi, gambaran bocor. Ciri-cirinya adalah
tinggal kecoklatan. Dan biasanya itu kan ada di dekat gusi kita. Terus penyebab dari kadang ini itu karena dalam sikat gigi, tidak membersihkan surat gigi, suka makan makanan yang padat, terus juga dalam periksa dokter gigi. Akibatnya kalau kita biarkan surat gigi ini, gigi kita bisa merah dan berdarah, bau mulut, gigi kita juga bisa goyang dan lemas. Dokter gigi atau ke puskesmas untuk scaling untuk membersihkan giginya ya. Lalu ada memakai dental floss. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu dental floss. Jadi dental floss itu adalah benang gigi untuk membersihkan sela-sela di bagian giginya. Lalu ada menggunakan obat kumur. Nah ini penting juga ya adik-adik. Oke, tentang makanan yang baik untuk gigi. Sebelumnya udah pada tahu dong apa aja makanan yang baik untuk gigi? Ya, betul. Nah, lanjut dulu ya. Jadi di sini makanan yang baik untuk gigi adalah makanan yang memberikan nutrisi penting bagi tubuh, kaya akan vitamin, mineral dan serat, serta zat gizi lainnya, serta berada dalam kisaran sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini ada contoh makanan yang baik untuk gigi. Ada sayur, buah-buahan, susu, ikan, telur, dan daging. Siapa yang di sini suka sayur? Banyak ya berarti. Oke.
diabetes dan gangguan mulut seperti karies gigi atau gigi berlubang. Nah, di sini ada contoh makanan yang tidak baik untuk gigi. Siapa di sini suka permen? Oke. Di sini ada permen, jelly, donat, es krim. Oke. Selanjutnya dilanjutin sama kakak yang lain ya. Baik, selanjutnya materi dari kakak Manda ya. Semuanya minta mohon perhatiannya. Sudah siap? Oke. Selanjutnya ada pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan untuk menjaga kebersihan gigi, fungsi serta dari kesehatan jaringan keras maupun jaringan lunak di rongga mulut. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut yaitu adalah sikat gigi 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur, membersihkan sela-sela gigi dengan benar, berkumur dengan obat kumur antiseptik jika perlu. Yaitu selanjutnya terakhir ada mengatur pola makan, yaitu tidak boleh sering-sering makan makanan yang manis, harus sering-sering makan banyak sayur dan buah-buahan. Oke? Nasi boleh, kan itu wajib. Akibat dari tidak ada nanti ini bisa berubah dari vitamin gusi baru terus gigi bermadanya jadi hilang. Siapa mau giginya hilang? Nanti om dong. Ini ada cara mencegahnya ya. Kalian bisa baca di sini. Oke, selanjutnya Mama Ria. Halo. Hai. Di sini kakak akan menjelaskan cara menyikat gigi dan langkah-langkahnya yang baik. Sebelumnya nih, adik-adik menyikat gigi berapa kali sehari? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, banyak. Jadi, seperti ya. Oke, jadi menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari ya. Sudah pagi, sudah sarapan, dan malam sudah tidur. Oke, jadi untuk menyikat gigi ini, menyikat gigi dan silakan untuk membersihkan gigi kita ya, gigi dan mulut kita dari sisa makanan atau tai gigi gitu. Oke, di sini ada tujuannya kan membersihkan sisa makanan, membuat nafas yang mencegah gigi berlubang, kesehatan gusi dan mencegah terbentuknya karang gigi yang sudah dijelaskan oleh anak-anak tadi. Tolong diperhatikan kakaknya di depan mau nyokoli cara sikat gigi yang baik dan benar. Jadi ini kakaknya mau nyokoli ya, tolong perhatiin biar nanti kalian sikat gigi di rumahnya baik dan benar. Oke, tolong diam ya adik-adik. Oke, yang laki-laki bisa lihat kakak Dinda sama kakak Rian, yang cewek bisa lihat kakak Manda dan kakak Ratu.
atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi yang pertama untuk di atas ya. Kalau yang atas nih gerakannya dari atas gusi ke bawah gigi. Jadi kayak dikeluarkan biar sisa-sisa makanan yang tadi menempel di gusi-gusi kayak gini. Nah kalau gigi yang bawah berarti dari bawah ke atas gerakannya seperti ini. Fungsinya biar apa? Fungsinya biar kan tadi sisa makanan kan menempel ya di daerah gusi sini. Jadi dia bisa dibersihkan seperti itu. Lanjutkan yang selanjutnya. Oke, yang kedua gerakan memutar. Untuk memutar itu dia ada di bagian gigi ya, bagian gigi dalam gigi. Ini bagian belakang. Jadi gerakannya bulat kayak upin-upin. Bulat. Sama sebelahnya juga bulat. Kiri kanan sama ya. Ada yang mau bertanya nggak? Boleh angkat tangan ya. Wah, banyak nih. Oke, kakak dulu nih yang mau nanya ke kalian. Tadi kan kakak udah menjelaskan tentang apa itu plak gigi. Nah, bagi yang udah memperhatikan pasti tahu nih apa sih dari plak gigi tadi. Ada yang tahu nggak apa dari plak gigi itu tadi apa? Yang tahu boleh angkat tangan. Yang mana nih kak? Turun.
dua makanan yang tidak baik untuk gigi. Aku jawab dulu ya, jawab dulu ya. Ulang ya, dihitung ya. Tangannya, Jadi berapa kali sikat gigi dalam sehari? 2 kali sehari. Iya, betul. Apa aja? Pagi dan malam. Oke, betul. Ini buat cowok lagi. Kita lihat sikat gigi dua kali sehari. Tadi kan sikat giginya 2 kali sehari. Itu kapan aja nih sikat
diam, terus memperhatikan